Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan ibu guru yang cantik. Biasanya ibu mengajar sendiri, kali ini ibu didampingi oleh guru yang cantik. Persilakan untuk ibu guru memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Adelia Augustin. Bisa kalian panggil Ibu Adel. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu adalah Adelia Putra, bisa dipanggil Ibu Anissa. Kenal semuanya ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita melafazkan al-basmalah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nadia. Anak-anak silakan lihat sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau ada simpan dulu ya, nanti dibuang pas Iya, Bu. Oke Bu. Sekretaris Anita, siapa yang sudah hadir hari ini? Hari ini hadir semuanya. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada sedikit pantun nih anak-anak. Nanti kalian bilang cakep ya. Cakep. Ada kupu-kupu hingga
kata DPR. Yang ketiga itu ada undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Dan yang ketujuh itu adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota kota ibu. Ya betul, Nana Linda. Ini kata teman kalian tadi bahwasanya peraturan pemerintah yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang paling terendah adalah peraturan daerah, peraturan provinsi, dan peraturan kabupaten dan kota. Dan peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan yang lebih tinggi. Anak-anak, ibu ada motivasi untuk semangat kalian hari ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi kisah yang lebih baik. Artinya, anak-anak ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian lakukan hari ini adalah sebagai fondasi kalian di masa depan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mekanisme dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ibu serahkan pemateri hari ini, yaitu bersama Ibu Adel ya Nana. Silakan untuk memperhatikan dan disimak. Semoga kalian bisa mencermati dengan baik. Silakan untuk Ibu Adel. Oke, tadi kan sudah bernyanyi, sudah dikasih motivasi oleh Ibu Usi. Pasti semangat nih untuk memasuki materi kita pada hari ini. Tadi sudah dikasih tahu kan oleh Ibu Usi bahwa materi kita hari ini mengenai mekanisme dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, undang-undang itu tidak langsung ada, anak-anak. Tidak langsung disahkan begitu saja. Tapi sama seperti kalian, coba di sini siapa yang suka makan? Saya. Nah, pastinya sebelum kalian makan makanan yang kalian makan itu membutuhkan proses pembuatannya, anak-anak. Sama seperti undang-undang. Jadi undang-undang itu memerlukan proses pembentukan peraturan. Jadi undang-undang itu mempunyai 5 tahap proses pembentukan nih, anak-anak. Coba lanjut Ibu. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, pada perencanaan ini lembaga negara itu membuat daftar undang-undang yang akan dibahas dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Nah, dalam tahap perencanaan ini itu melibatkan pemerintahan, anak-anak, seperti presiden, DPD, dan DPR, agar rancangan undang-undang yang akan dibentuk ini itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Nah, setelah dilakukannya tahap perencanaan, lanjut ke tahap penyusunan. Nah, dalam tahap penyusunan ini, rancangan undang-undang atau RUU itu bisa diajukan oleh DPR, Presiden, ataupun DPD. Dan setiap rancangan undang-undang itu wajib dilengkapi naskah akademik. Nah, isi naskah akademik ini ada 3, anak-anak. Yang pertama itu ada kajian ilmiah, latar belakang, dan tujuan. Nah, dalam tahap penyusunan ini itu merupakan tahap pembulatan atau pemantapan konsep dari materi RUU yang akan dibentuk, agar RUU yang akan dibentuk itu tidak tumpang tindih dan selaras dengan aturan lainnya. Nah, selanjutnya itu setelah tahap penyusunan ada tahap pembahasan dan pengesahan. Jadi dalam tahap pembahasan ini DPR dan pemerintah itu membahas isi RUU melalui rapat komisi, gabungan komisi, atau badan legislatif. Jadi di dalam tahap pembahasan ini itu dimulai dari mendengarkan penjelasan dari presiden, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat fraksi dari DPD dan masyarakat. Lalu setelah pembahasan tadi dilakukan tuh, selanjutnya itu pengesahan. Nah, setelah pembahasan tadi dilakukan, RUU yang akan dibentuk ini akan melalui persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah lainnya. Nah, setelah disetujui bersama nih anak-anak, RUU tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR. Setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR, presiden itu wajib menandatangani dan mengesahkan maksimal 30 hari setelah RUU tersebut disahkan. Nah, jika presiden tidak menandatangani, hal
Kalian tahu nggak apa yang terjadi dalam RUU tersebut? RUU tersebut tidak ada Yudit. RUU tersebut tetap sah karena kan di awal tadi sudah melalui persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Nah, setelah pembahasan dan pengesahan tadi nih, selanjutnya itu adalah pengundangan. Jadi UU yang telah disahkan itu diumumkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal RUU tersebut diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Nah, yang terakhir itu ada penyebarluasan. Jadi UU atau undang-undang yang sudah diundangkan tadi itu selanjutnya disosialisasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat oleh DPR dan pemerintah agar masyarakat itu tahu dan menaati aturan yang baru dibuat ini. Nah, jadi itu anak-anak 5 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak boleh sembarangan, anak-anak. Ada asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan perundang-undangan. Nah, 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada asas kejelasan tujuan. Nah, maksudnya di sini apa? Asas kejelasan tujuan ini bermaksud bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus ada tujuan yang akan dicapai, harus jelas tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya itu ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Nah, asas ini itu maksudnya adalah pembentukan undang-undang itu tidak boleh dilakukan sembarangan, tidak boleh dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam merancang undang-undang. Ada yang tahu nggak siapa lembaga negara yang berwenang dalam merancang undang-undang? Ya, pinter sekali. Nah, selanjutnya ada asas kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan. Nah, jadi maksud dari asas ini bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu materi muatan rancangan undang-undangnya itu harus sesuai hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu ada asas dapat dilaksanakan. Nah, maksud dari asas ini adalah pembentukan undang-undang itu harus memperhatikan efektivitasnya dalam masyarakat, baik dalam filosofis, sosiologis, ataupun yuridis. Selanjutnya ada asas kedayagunaan yang bermaksud bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ini itu ada karena memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, yang keenam ada asas kejelasan rumusan. Nah, maksud dari asas ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus sesuai sistematika pembentukan yang di awal tadi, 5 tahap tadi. Jadi tidak boleh tidak memenuhi 5 tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tadi. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi maksud dari asas ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus terbuka. Masyarakat itu harus tahu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Karena masyarakat itu yang terdampak langsung dalam undang-undang ini. Nah, jadi itu anak-anak 7 asas dalam pembentukan peraturan undang-undang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau cukup kita langsung ke pengerjaan LKPD nih. Oke, nanti Ibu akan menayangkan video kasus yang akan kalian analisis dan kalian akan menjawab pertanyaan pada LKPD ini. Ini duduknya sudah sesuai kelompok kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kelompok 3. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, nantinya kalian akan perwakilan kelompok kalian akan membahas LKPD tersebut ke depan ya anak-anak. Sebelum itu kita tonton videonya terlebih dahulu.
MK merusak undang-undang. MK merusak undang-undang. Menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh negara untuk membatalkan undang-undang ketika ada yang mengajukan judicial review terhadap undang-undang itu. Celakanya, dengan kewenangan yang begitu besar, mereka bisa bertindak suka-suka terhadap undang-undang. Itulah yang terjadi 2 hari lalu ketika MK mengadili uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada 2 pasal yang digugat oleh Komisioner KPK Nurul Gufron. Pertama, pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK bahwa batas usia minimal pimpinan KPK adalah 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Kedua, pasal 34 bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali jabatan. Hebatnya, Majelis MK mengabulkan gugatan Nurul untuk seluruhnya. MK memutuskan usia minimal pimpinan KPK tidak harus 50 tahun asal berpengalaman. Masa pimpinan KPK pun mereka tambah menjadi 5 tahun. Pertimbangan majelis, ketentuan yang lama melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video tadi nih, silakan kerjakan pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Nanti ibu beri waktu. Kalian mau waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit? Sepertinya kelamaan ya. 3 menit bu. Ya udah, 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada instruksi yang belum jelas, boleh ditanyakan ya anak-anak.
Jadi putusan MK yang melakukan pengujian dan juga perubahan terhadap undang-undang yang telah disahkan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama jika keputusan tersebut dinilai kontroversial dan berpotensi mengubah isi undang-undang secara signifikan tanpa persetujuan legislatif. Nah, jadi kondisi ini mencerminkan ketegangan pada mekanisme checks and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana setiap lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengimbangi satu sama lain. Jadi konflik ini menegaskan pentingnya harmonisasi dan juga komunikasi antar lembaga dalam rangka menjaga agar pembentukan undang-undang berjalan efektif dan maksimal dapat diterima secara luas oleh semua pihak. Itu saja Bu dari kelompok 3. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, perwakilan kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Nah, soalnya itu dalam video tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review terhadap undang-undang. Bagaimana peran MK dalam sistem pembentukan undang-undang dan apa dampak putusan MK terhadap undang-undang yang sedang diuji materi? Jawabannya itu Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia sebagai lembaga pengawal konstitusi. Fungsi utama MK adalah melakukan judicial review, yakni menguji apakah undang-undang yang sudah disahkan DPR dan Presiden itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketidaksesuaian atau melanggar konstitusi, MK berwenang membatalkan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang tersebut. Melalui fungsi ini, MK menjaga agar setiap produk legislasi tidak merusak tatanan hukum dan prinsip dasar negara. Dengan adanya putusan MK, terjadi mekanisme pengawasan demokrasi yang memastikan hukum yang berlaku bersih dari diskriminasi, ketidakadilan, atau penyimpangan kekuasaan. Namun dalam praktiknya, seperti yang terlihat dalam video, keputusan MK dapat menimbulkan kontroversi apabila dianggap melampaui kewenangan legislatif dan eksekutif, sehingga menimbulkan perdebatan tentang batas-batas kekuasaan lembaga negara. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Sementara dulu kelompok 2. Terakhir kelompok 1. Izin Bu, jadi kami dari kelompok 1 izin membacakan hasil jawaban diskusi kami. Jadi kan tadi sudah ditayangkan video mengenai Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan besar dalam menguji undang-undang. Bagaimana mekanisme pembentukan undang-undang yang seharusnya dipatuhi? Jadi jawaban dari kelompok kami, mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia meliputi 5 tahapan penting. Yang pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Jadi pada tahap perencanaan, pertama itu DPR dan pemerintah menyusun program legislasi nasional yang berisi rancangan undang-undang yang akan dibuat. Kemudian disusun dan melibatkan pembuatan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang matang. Serta selanjutnya dibahas bersama DPR dan pemerintah terkait rincian RUU secara mendalam dan menyepakati isi materinya. Setelah itu, RUU disahkan oleh DPR dan Presiden, kemudian diumumkan secara resmi melalui pengundangan. Dan kemudian tahapannya ini selanjutnya adalah menghasilkan undang-undang yang sistematis, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menghindari ketidaksesuaian dan kontroversi dalam aplikasinya yang berujung pada uji materi di Mahkamah Konstitusi seperti putusan yang diprotes dalam video yang sudah ditayangkan. Mungkin itu saja Bu dari kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi setiap kelompok itu menyiapkan satu pertanyaan ya. Terserah mau bertanya di kelompok mana. Silakan siapkan pertanyaannya ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Udah ada pertanyaan. Untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 3. Kelompok 3, ya? Iya. Ya, siap dong. Iya, berdiri ya. Jadi pertanyaannya menurut
menjawab ya kelompok 3? Oke, boleh. Silakan kelompok 3. Iya, Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Jadi jawabannya langkah yang bisa dilakukan antara lain satu, yaitu harmonisasi regulasi melalui komunikasi intensif antar lembaga sebelum dan sesudah pengesahan undang-undang. Yang kedua itu adanya konsultasi publik dan juga penyusunan naskah akademik yang matang agar rancangan undang-undang lebih solid secara hukum dan sosial. Yang ketiga yaitu revisi bersama jika Mahkamah Konstitusi menemukan ketidaksesuaian sehingga undang-undang tetap berlaku dan sesuai konstitusi. Yang terakhir yaitu transparansi dan edukasi publik mengenai alasan putusan MK untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan juga legitimasi produk hukum. Itu saja Bu. Oke, bagus sekali. Tentang untuk kelompok 3. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Kelompok 3 atau kelompok 1 nih? Siapa yang Oke, menang? 3. Ya sudah 3 aja. 3. Oke. Iya, berdiri. Ini dibukanya untuk kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1 didengarkan ya. Jadi pertanyaannya, jika sebuah undang-undang yang sudah disahkan kemudian diuji dan di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, apa akibat hukumnya bagi undang-undang tersebut dan bagaimana mekanisme tidak lanjutnya? Kelompok 1 mau langsung jawab? Iya, Bu. Oke, silakan. Jadi menurut kelompok kami, jika MK menyatakan UU bertentangan dengan UUD 1945, tersebut dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian. Pemerintah dan DPR wajib menindaklanjuti putusan MK dengan merevisi atau mencabut pasal atau UU yang bertentangan agar tetap sesuai dengan konstitusi. Selama proses tersebut, ketentuan lain yang tidak bertentangan tetap berlaku dan pembentukan peraturan baru harus mengikuti mekanisme agar tidak menimbulkan kontroversi kembali. Itu saja yang jawaban dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang terakhir nih, kelompok berapa? Saya Bu. Oke, kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 2 Ibu. Oke, kelompok 2 dengarkan ya. Oke, bagaimana mekanisme jika suatu undang-undang dibatalkan atau diubah oleh MK dan apa peran DPR serta Presiden setelah putusan MK tersebut? Oke, mau jawab? Oke, silakan. Oke, izin kelompok 1 di sini saya perwakilan akan jawab nih pertanyaan dari kelompok 1. Jadi jika MK membatalkan atau mengubah suatu undang-undang, DPR dan Presiden ini wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Mekanismenya dapat berupa revisi undang-undang, kemudian pencabutan pasal yang bertentangan, atau pembuatan undang-undang baru yang sesuai dengan konstitusi. Kemudian DPR dan juga Presiden ini harus memastikan bahwa produk legislasi selanjutnya tidak bertentangan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga prinsip check and balance dan supremasi konstitusi tetap terjaga. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, anak-anak, dari kan kita sudah menonton video kasus nih, sudah mengerjakan LKPD dan telah melakukan tes dan jawab. Nah, sekarang untuk evaluasi dan penutupan saya serahkan kepada Ibu Anika. Nah, baik anak-anak, kalau tadi dibuka sama Ibu yang lucu, lalu pemaparan materi dan dipakai oleh Ibu Anil Cantik, sekarang giliran Ibu nih. Nah, jadi kalau sama Ibu kita akan mengadakan kuis. Tapi sebelum kuis, agar kalian lebih semangat lagi dalam mengerjakan kuis, kita akan lakukan stretching dulu. Ayo berdiri. Kita akan lakukan stretching. Nah, anak-anak, jadi untuk stretchingnya itu cluenya adalah berhitung, bernapas, dan bertepuk. Nah, gimana tuh? Belum pada tahu ya anak-anak? Belum. Jadi kalau berhitung itu kalian menyebutkan angka, kalau bernapas kalian menarik napas, lalu kalau bertepuk kalian bertepuk 1 kali. Ini ya, begini. Kalau Ibu tunjuk misal, ini urutan ice breakingnya dari sini,
bisa. Iya. Jadi kalau misal ibu mulai dari ini aja kayak ibu pilihnya. Kalau ibu mulai dari sini, pasti dimulai dari begitu. Nah kalau Yudis terserah mau menyebutkan angka berapa. Terus kalau selanjutnya ibu tidak lagi ngomong. Jadi sesuai urutannya begitu, bernapas, berbentuk. Jadi kalau Napas. jadi napas, ini kan Bertepuk. Oke. Oke Bu. Paham? Paham. Nanti kalau ada yang kalah atau ada yang tidak fokus nanti akan lebih depan ya akan mendapat hukuman. Boleh ibu ada lah ibu usi untuk dilihat anak-anaknya kira-kira kalau ada yang salah atau yang tidak fokus. Ini jadi singkat ya. Iya. Tapi ibu terserah mau menunjuknya dari mana. Berhitung, bernapas, bertepuk dimulai. Salah. Oke, lanjut ya. Berhitung, bernapas, bertepuk dimulai. 2. Oke. Kita mencari perubahan lagi ya. Berhitung, bernapas, bertepuk dimulai. 24. Oke, fokus yang kedua. Berhitung, bernapas, bertepuk dimulai. 3. Jangan dibaca dulu. Jadi bacakan soalnya ya. Bu, kami boleh duduk Pak. Iya, silakan. Terima kasih anak-anak. Oke. Intan jangan kecewa ya. Pasti bisa. Jadi pertanyaannya ya dengarkan. Kalau rancangan undang-undang lagi bingung mau masuk jadi undang-undang atau tidak, siapa yang diminta saran? Oke, coba Nam. Kami soalnya. Ayo siapa? Presiden dan DPR. Oke, benar. Ada seperti anak Abdul ini? Ya, Bu. Silakan Bu. Ini nggak seru hukumannya Bu. Kamu jadi siapa? Sedikit aja. Mas ada tuh soalnya ya. Atas apa yang bikin undang-undang bisa diterima semua orang? Silakan pahami pertanyaannya. Asas keadilan Bu. Karena nggak ada yang merasa dicuekin. oh. Coba ulang jawabannya. Asas keadilan dia nggak ada yang merasa dicuekin. Oke, benar. Oke. Madu jawabannya dicuekin. Oke, pertanyaannya, asas apa yang bikin peraturan tidak ngambang dan harus jelas? Nah, silakan dipahami. Ini Bu, kayaknya asas kepastian hukum Bu. Kenapa? Supaya nggak ini Bu, nggak kayak jodoh, nggak jelas. Kata siapa? Tidak jelas. Oh, ini kalian sepertinya orangnya humoris ya. Jadi silakan.
Dan bahkan Tunggu. Tuh bisa di scan. Ya. Nggak bisa pakai ini. Ada sendiri. Bentar ya. Silakan, apakah ada kendala? Ya boleh. Ya boleh. Nabila, stop ya. Going to the gym. Yang lain apakah ada kendala? Sudah masuk semua? Belum Bu, jaringan. Sudah? Sudah Bu. Oke. Bentar Bu, bentar. Tiga, enam, sembilan. Oke, sudah semua ya. Mungkin kalau ada bisa memulainya. Siap-siap ya. 3, 2. Iya, pertanyaannya adalah apa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan? Biru. Selanjutnya. Next Bu. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi. Yang merah ada undang-undang, ini peraturan presiden. Merah. Next Bu. Apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan? Nah, kalau tadi menyimak materi disampaikan oleh Badel, pasti sangat. Ayo, 5 soal lagi. Sekarang TV menikah. Ini atau menikah. Asas kedaya gunaan.
Oke, silakan untuk anak-anak yang tiga itu silakan dipersilakan untuk melakukan dialog. Oke, baik anak-anak, itulah tadi sedikit kuis sederhana dari dulu. Semoga dengan adanya kuis itu bisa menambah semangat dan semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin dari pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa namanya? Dina, Bu. Oke, Naya Dina, silakan. Pembelajaran hari ini itu membahas tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia itu secara umum mulai dari UUD 1945 sebagai aturan tertinggi hingga peraturan daerah sebagai aturan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, selain itu, setiap peraturan harus memenuhi asas pembentukan yang baik agar peraturan yang dihasilkan dapat lebih mudah dipahami, diterapkan, dan merumuskan bagi masyarakat. Oke, boleh tepuk tangan untuk Naya Dina. Oke, jadi Ibu perjelas sekali lagi ya. Jadi benar peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dirancang berjenjang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aturan tertinggi hingga peraturan daerah yang merupakan peraturan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Nah, tahapan pembentukan undang-undang itu sendiri seperti yang telah dijelaskan itu melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta pengesahan dan penyebarluasan. Nah, hal tersebut juga peraturan itu harus memenuhi asas-asas pembentukan yang baik agar dapat dipahami dan diterima serta bermanfaat bagi masyarakat. Oke, anak-anak, itu saja kesimpulan pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengadakan sesi refleksi. Nah, kira-kira siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Iya. Oke, Nadia, silakan. Jadi Bu, kalau saya sendiri saya merasa semakin tahu bahwa peraturan perundang-undangan ini harus melewati beberapa sistematika atau mekanisme. Jadi nggak boleh asal-asalan tuh Bu. Terus kemudian saya juga menjadi paham bahwa peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Oke, bagus. Boleh beri aplaus untuk Nadia. Selanjutnya satu lagi nih, kira-kira apa yang menyenangkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Nama saya Kalisa. Oke, silakan Nak Kalisa. Yang menyenangkan dari pembelajaran ketiga Ibu Cantik di depan ini, pertama itu tadi materi yang disampaikan oleh Adam tadi sudah baik banget Bu. Yang aku tangkap itu juga lebih cepat. Kemudian tadi ada ice breaking dari Bu Anika yang bikin kita tuh lebih fokus lagi. Terus ada kuis yang seru banget. Oke, bagus. Terima kasih Nak Kalisa. Beri aplaus untuk Nak Kalisa. Nah, mungkin itu saja anak-anaknya pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu mau memberi tugas. Tugasnya cukup kalian pelajari tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Karena itu akan kita bahas di materi minggu depan. Kalian bisa baca-baca buku paket atau sumber belajar lainnya. Oke Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi kalau dibukanya dengan pantun oleh Ibu Putri, sekarang Ibu tutup dengan pantun juga. Tolong dicatat ya. Oke. Bentar anak-anak. Apa sulit? Oke. Jadi kodok lompat melihat kera. Coba melongo masuk goa. Mohon maaf apabila salah bicara. Kita tutup pembelajaran dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman kita sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Ibu mohon maaf jika selama proses pembelajaran masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
Thank